Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar di rumah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Tapi sebelumnya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hak dan kewajiban di rumah ini merupakan pembelajaran tema 4 subtema 1. Baik, diharapkan setelah kita mempelajari materi berikut, siswa dapat memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Baik, Ustazah akan mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal atau tindakan yang harus dilakukan. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan, ataupun sebaliknya. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja, contohnya di rumah. Apabila hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka terciptalah keluarga yang harmonis. Nah, hak kita di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Ketiga, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Yang keempat, mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu jika kita mengalami kesulitan. Nah, kewajiban kita di rumah. Yang pertama, kita harus bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. Membantu orang tua, kakak dan adik. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat tinggal agar lingkungan rumah kita nyaman dan bersih. Nah, dalam sebuah keluarga kita berhak mendapatkan pakaian yang layak. Kenapa? Karena pakaian memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai penutup aurat di tubuh kita. Kedua, melindungi tubuh dari cuaca dingin dan panasnya matahari. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, sebagai baju profesi. Jadi kita bisa lihat baju guru, baju dokter, seragam siswa itu berbeda-beda. Nah, hak kita terhadap pakaian. Yang pertama, berhak mendapatkan pakaian yang layak pakai. Kemudian, berhak mendapatkan pakaian yang rapi dan bersih. Mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hak kita terhadap pakaian? Kita harus melakukan kewajiban terhadap pakaian. Apa sih? Yang pertama, bersyukur karena kita memiliki pakaian. Kedua, merawat pakaian. Yang ketiga, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan kotor. Yang keempat, menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tadi salah satu kewajiban kita adalah cara merawat pakaian. Nah, bagaimana ya cara merawat pakaian? Yang pertama, mencuci pakaian jika kotor. Setelah kita cuci, kemudian kita jemur pakaian sampai kering. Selanjutnya, menyetrika pakaian agar terlihat rapi. Kemudian, melipat dan meletakkan pakaian di lemari dengan rapi. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap tubuh. Nah, hak kita mendapatkan tubuh yang sehat.
Dengan cara seperti apa? Yaitu rajin berolahraga. Kemudian yang kedua, hak kita mendapatkan makanan yang sehat. Kewajiban kita makan dengan teratur setiap hari. Sarapan, makan siang, makan malam dengan teratur. Selanjutnya, hak kita terhadap makanan. Yang pertama, mendapat makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi setiap harinya agar tubuh kita sehat selalu. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap harinya. Kewajiban terhadap makanan dan minuman. Yang pertama, kita wajib bersyukur atas semua makanan yang ada. Karena tidak semua mendapatkan makanan yang sehat. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Ketiga, kita harus menghabiskan makanan yang telah kita ambil. Kemudian yang keempat, minum air putih secara teratur. Kemudian, tidak jajan sembarangan karena kita tidak tahu makanan yang kita makan itu bersih apa tidak. Jadi jangan jajan sembarangan. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Fungsi tempat tinggal. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi tempat tinggal atau biasa kita kenal dengan rumah. Nah, rumah sebagai tempat berlindung dari bahaya cuaca panas, hujan, dan udara dingin. Rumah juga sebagai tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Nah, hak terhadap tempat tinggal. Yang pertama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berhak menggunakan fasilitas rumah dengan hati-hati. Nah, kewajiban terhadap tempat tinggal kita apa ini ya? Yang pertama, wajib kita bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Dan yang keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang di rumah seperti piring, kemudian gelas yang kita pakai setelah makan dan minum. Nah, tadi sudah kita mempelajari tentang kewajiban dan hak yang ada di rumah, dari tempat tinggal, kemudian makanan, minuman, dan pakaian. Nah, sekarang ini ada tugas kewajiban dan hak tentang makanan. Silakan anak-anak mengerjakan di buku tulis kewajiban dan hak kita terhadap makanan. Jadi di sini anak-anak membaca buku di halaman 28. Tentukan 1 sampai 10 mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk hak. Kumpulkan di Google Classroom. Ustazah tunggu. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban di rumah. Semoga anak-anak ustazah memahami pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.